seorang karyawan di sini, tapi alhamdulillah seperti rasanya tuh seperti PNS di Indonesia gitu. Jadi ternyata saya sampai 6 bulan nggak digaji. 6 bulan tidak digaji. Nah, intinya saya anggaplah dikena tipu sama sponsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan sehat, selalu dalam lindungan Allah. Adapun yang sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama Fitri Adenafa. Sahabat, di video kali ini masih seputar kehidupan TKI yang berada di Arab Saudi. Alhamdulillah hari ini Fitri Adenafa sudah kedatangan tamu. Dia itu juga seorang vlogger dari Taif yang masih pemula. Beliau ini adalah Mas Abong. Mas Abong. Ya, tentunya nanti Mas Abong akan banyak memberikan kisah perjalanan beliau kok masih muda tapi menjadi seorang TKI. Pasti banyak alasan juga untuk Mas Abong untuk pergi ke Arab Saudi ini. Jadi seperti biasa sebelum saya melanjutkan videonya jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe, dan bisa kalian share kalau tayangan ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan tentang Arab Saudi bisa langsung DM ke Instagram Fitri Adenafa atau langsung tulis di kolom komentar. Yuk sahabat, kita akan ngobrol santai bersama Mas Abong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak gimana? Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa berkunjung ke rumah Fitri Adenafa. Dan karena Mas Abong ini berkunjung ke saya ingin banyak bertanya ke Mas Abong karena saya ini penasaran banget, semudah ini kok mau sih menjadi seorang TKI. Nah, mungkin Mas Abong bisa menceritakan awal mulanya kok mau sih bekerja sebagai TKI. Apa mungkin ada alasan tertentu? Nah, sebelumnya saya ingin menyapa ya. Iya. Saya ingin menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Mas Abong. Apa kabar semuanya teman-teman dari subscriber Fitri Adenafa? Semoga sehat walafiat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Mas Abong ini berasal dari mana? Dari Madura. Dari asli Madura. Iya, Madura, Kota Sampang. Jadi Fitri Adenafa dan Mas Abong sama-sama orang Madura. Jadi tak lupa kita salam setong Madura. Salam setong. Masya Allah, tabarakallah. Oke nih Mas Abong, nama aslinya ini siapa? Abrori. Abrori ya, cuman nama channelnya bukan nama panggilan, itu sekaligus nama channel. Nama channelnya dan juga sekaligus panggilan Mas Abong. Jadi buat subscriber Fitri Adenafa mampir ke channelnya Mas Abong. Masya Allah, tabarakallah. Di channel beliau banyak menginformasikan tentang Arab Saudi, bil khusus yang ada di kota Taif. Oke ini Mas Abong, langsung aja. Mungkin Mas Abong bisa menceritakan awal mulanya kok bisa menjadi seorang TKI. Awal mulanya begini. Saya dulu kan kerja sebagai bukan apa ya, ikut orang tua. Iya. Ikut orang tua dagang di pasar. Nah habis itu saya ya setiap harinya anggaplah pengangguran gitu. Cuman saya kalau nggak punya uang, saya ikut orang tua. Masya Allah, semoga panjang umur ya orang tua saya, semoga panjang umur, sehat walafiat. Saya ikut orang tua ketika saya gak punya rokok. Itu saya punya rokok bersyukur banget gitu. Iya. Saya kalau gak punya uang tuh ikut orang tua dagang. 1 hari doang gitu, ikut 1 hari mungkin udah dapat 50.000. Itu beli rokok terus buat ngumpul-ngumpul gitu udah. Nah setelah itu saya setiap hari kok gini terus gitu. Nah saya dengar dari teman-teman saya bahwa tetangga ya biasalah Indonesia ya, apalagi sekitar di kampung, saya kan orang kampung, itu ada gibah-gibah Abong itu dulu berpendidikan gitu. Kalau boleh tahu apa Mas Abong ini lulusan SMA atau? Saya lulusan ya SMK. Lulusan SMK ya dari pondok. Namun saya dengar dari teman itu ada tangga kalau Abong tuh dulu apa
sebelumnya tuh berpendidikan gitu, kenapa kok jadi pengangguran, terus kenapa abang itu kok ya kelakuannya, bahasa kasarnya Madura itu morsal bosku ya. Iya, bahasa Madura itu morsal. Kenapa kok abang gitu? Hanya tidak bekerja tapi kesana kemari gitu ya, tanpa tujuan. Dan kesannya tuh bagi saya tuh gak enak banget gitu. Terus saya untuk di waktu itu saya ya biarin aja gitu, saya ini hidup saya gitu. Nah terus saya semakin hari berlarut, kok gitu terus kabarnya gitu, saya dengar gitu. Nah saya mikir, ini saya kalau gini terus apa faedahnya saya gitu saya. Dan juga saya berpikir, saya kalau gini terus orang tua saya ini kan makin tua nih. Iya, semakin tahun semakin tua, orang tua semakin umur berkurang dan tidak sehat lagi kan, justru gitu. Kalau udah tua, saya kalau begini terus gak ada penghasilan, saya kemana gitu. Nah habis itu saya memutuskan nanya-nanya ke paman saya, ini gimana man, saya udah gak betah ini. Paman saya kebetulan ada di Arab Saudi gitu, paman saya sama bibi saya. Saya nanya, ini gimana man, saya udah gak betah di sini, saya mau berubah hidup saya gitu. Ya udah sama paman udah langsung aja nanya ke orang tua. Ya udah si abang mau saya berangkatin gitu, saya mau kirimin visa gitu. Setelah itu alhamdulillah saya bisa berangkat ke sini gitu. Iya, jadi memang awalnya memang pengangguran juga. Pengangguran banget ya. Tapi kan ini di Indonesia kan banyak sekali pekerjaan. Kenapa Mas Abong memilih menjadi seorang TKI? Nah, kenapa saya ingin jadi seorang TKI? Nomor satu, saya ingin beribadah di Baitullah. Iya, apalagi memang tujuannya ke Arab Saudi ya. Iya, tujuannya nomor satu itu mau haji dan umroh. Iya. Dan nomor dua, masya Allah di sini kerjanya, alhamdulillah ya, bersyukur banget. Sama saja saya seorang karyawan di sini, tapi alhamdulillah rasanya itu seperti PNS di Indonesia gitu. Iya. Mas Abong kalau boleh tahu bekerja di mana? Bekerja di mall. Buat jus. Iya, di Swalayan ya. Iya, di Swalayan gitu. Itu di Taif atau di mana? Di Taif. Iya. Awalnya saya itu kerja di Mekah awalnya. Jadi pertama waktu ke Saudi ini bekerjanya di Taif atau di Mekah dulu? Oh, saya datang pertama kali itu di Mekah. Di Mekah. Iya. Di Mekah itu berapa tahun? Di Mekah 1 tahun. Nah, begini Kak Fitria, saya punya. Bekerja di mana itu di Mekah? Di perusahaan. Iya. Saya di sana tuh ya kecewa banget gitu. Saya punya cerita di sana. Boleh mau ceritain? Ya boleh biar jadi motivasi juga buat sahabat semuanya yang ingin menjadi seorang TKI. Awalnya kan baru datang di Mekah. Ya alhamdulillah, maksudnya welcome banget. Fasilitas dikasih. Namun gak lama kemudian sampai 1 bulan saya tuh ini kok gak digaji, udah nyampe tanggalnya gitu. Soalnya kesepakatan dari awal itu sebelum tanggal berapa? Iya, setiap tanggal 1 katanya gitu. Digaji, ternyata saya sampai 6 bulan gak digaji. 6 bulan tidak digaji. Iya. Nah, saya punya pikiran gini, ini saya ditipu atau gimana gitu. Iya. Dan Mas Abong waktu itu menerima visa itu dari paman. Iya, dari paman. Paman dari sponsor lain gitu, cuman buat jalan gitu. Nah, intinya saya anggaplah dikena tipu sama sponsor. Jadi 6 bulan tidak digaji. Terus apa yang Mas Abong lakukan setelah tidak digaji? Ya kalau mungkin masalah makan ya. Masalah makan dikasih, alhamdulillah dikasih. Namun ya itu gaji. Saya kan punya keinginan, punya kebutuhan gitu kan. Nah saya itu mengeluh banget gitu. Ini sampai 6 bulan ini keterlaluan banget gitu. Soalnya janji sponsor sebelum saya berangkat ke sini, saya cerita ini, janjinya tuh kerjaannya enak, cuman nyapu-nyapu doang terus gitu. Gajinya lancar dan gajinya besar, sekitar mungkinnya Indonesia berapa kalau 1.800? 1.800 sekitar 7 juta 7 juta. Iya, sekitar 7 juta gini. Ya. Tapi ternyata nyampe sini gak sesuai gitu.
Dan tidak sesuai dan tidak digaji. Iya, 6 tidak bulan. digaji. Setelah 6 bulan tidak digaji, terus apa yang dilakukan Mas Abong, seperti makan atau ingin membeli sesuatu, itu gimana pengalamannya waktu itu? Kan saya kesini hutang ya, hutang. Baru pertama kesini tuh hasilnya hutang. Nah, saya tuh janji sama yang saya hutangin. Iya, jadi Insya Allah, modalnya itu iya, modalnya pertamanya dengan jalan hutang. Saya janjiin mungkin ini paling lama 5 bulan lah hasil Iya. kerja gitu, 5 bulan. Nah ternyata yang di sini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mana 6 gaji bulan gitu, tidak digaji. sampai berontak semua para Iya. karyawan gitu. Jadi tidak hanya Mas Abong, teman-teman lainnya pun, Banyak, karyawan iya. lainnya tidak digaji juga. Bahkan dari berbagai negara, dari Indonesia, dari Pakistan, dari India, dari Mesir gitu. Nah habis itu saya kok tetap gak digaji, saya sampai malu sendiri, soalnya Iya. janji 5 bulan gitu. Saya bahkan gak bisa ngirim ke orang tua, dan ya gak bisa beli kebutuhan apa. Cuman Iya. kalau makan alhamdulillah, kalau makan Kalau dikasih. makan dikasih. Iya dikasih alhamdulillah. Seperti tempat tinggal juga Dikasih, ada tempat tinggal. Cuman itu Tapi gak gaji bisa. tidak lancar. Sampai 6 bulan saya tuh sedih banget. 6 bulan ya Allah. Ini saya mau ngirim apa? Saya punya keinginan, saya Iya. punya masa Apalagi depan. gitu. modalnya memang Dapat dapat hutang. utang. Iya. Jadi Mas Abong kan sangat berharap sekali dengan gaji ini. Dan setelah itu memang terus tidak digaji atau memang setelah akhir-akhirnya digaji? Akhirnya digaji. Tapi Alhamdulillah. ya alhamdulillah tetap bersyukur ya. Iya. Tapi bukan 6 bulan sekaligus gitu. Digajinya cuma 1 bulan. Turunnya 1. Kalau gaji 6 bulan turun semua nggak apa-apa lah. Anggaplah saya menabung Iya. gitu setiap bulannya. Tapi sayangnya 6 bulan itu keluarnya 1 bulan gitu. Nah saya di sana itu berpikir, saya kalau gini terus saya ini apa ya, lama yang mau dapetin yang saya inginkan Iya. gitu. Jadi Mas Abong ini kan tadi kan sempat bercerita ke yang mengasih modal itu berjanji hanya 5 bulan. Dengan 5 bulan. 5 bulan. Dan setelah itu tidak ditepati. Terus gimana itu perasaannya Mas Abong juga, terus yang dihutangi itu juga mungkin ada perasaan menyesal atau gimana, mungkin bisa diceritakan. Kalau masalah perasaan kecewa Iya. banget ya. Iya. Malu lah, inti pastinya tuh malu banget. Saya tuh sampai minta maaf. Maaf, ini saya ternyata pekerjaan saya tidak sesuai Iya. gitu, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sama sponsor saya. Dan saya minta maaf itu ke yang saya ngutang. Iya. Ya alhamdulillah yang saya utangin itu bukan orang jauh gitu, termasuk masih ada Famili. ikatan keluarga gitu. Jadi memaklumi. Iya maklumi, saya maaf gitu. Ini pekerjaan saya ternyata seperti ini. Sekali lagi saya minta maaf, aslinya itu saya malu banget, Iya. malu banget. Tapi saya kuatin, saya minta maaf berkali-kali itu. Soalnya bukan uang kecil yang saya utangin, lumayan lah. Saya biaya ke sini sekitar 25. 25 juta. Iya 25 juta. Iya, karena memang Mas Abong ini ikut sponsor Sponsor Indonesia gitu. Indonesia. Kalau bahasa Indonesia bahasa Maduranya itu tekong. Akhirnya pindah ke Ke Taif iya. ini. Terus bekerja di mana itu? Bekerja di mall Swalayan ya. Swalayan, ya, di Di Swalayan. tempatnya apa? tempat jus. Tepat di Oh. Mall Eropa itu yang kemarin. Di Teramall. Di Teramall, ya, Masya Allah, bener. tabarakallah. Jadi di bagian itu Jus, jus. iya. Nah, di Taif ini sudah berapa tahun? Di Taif alhamdulillah sudah hampir 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Semua Nah, total semuanya di Saudi 2,5 tahun. 2 tahun setengah. Nah, maaf kalau tadi itu mungkin nanti sahabat dari Fitri Radenava juga bertanya-tanya, Mas Abong ini kan 6 bulan tidak digaji waktu di Mekah, dan turunnya itu 1 bulan atau 6 bulan itu sudah mendapatkan gaji semua atau gimana? Ya tadi masalah gaji 6 bulan gak macet ya, Iya, anggaplah macet, gaji macet. ya. Itu bukan turun semua gak apa-apa. Itu hanya turun Turun satu satu bulan. satu gaji, iya. Jadi sisanya memang tidak dibayarkan. Iya di macet, di apa ya? Intinya macet, dibayar gaji gitu mau ya. bongkok gitu. Jadi 6 bulan bekerja hanya mendapatkan gaji 1 bulan.
Nah, itu terjadi sama Mas Abong atau karyawan lainnya? Banyak banget. Semua karyawan Iya, semua ya. karyawan. Jadi setelah 5 bulan itu berjanji sama yang ngutangi Mas Abong, alhamdulillah orangnya mengerti karena masih saudara. Tapi setelah itu bisa membayarnya setelah berapa bulan itu? Setelah baru ke Taif ini. Jadi saya setelah bayar. ke Taif itu Iya. terbayar. Sekitar anggaplah 1 tahun lebih saya bisa bayar. Nah, saya di sana berterima kasih banget buat keluarga saya, mungkin nonton Iya. di channel Kak Fitra Dinava. Terima kasih banget. Saya tuh intinya saya malu banget. Iya. Malu Tapi banget. alhamdulillah, Alhamdulillah, meskipun sudah. tidak tepat janji, tapi alhamdulillah sudah Udah terbayarkan. terbayar, alhamdulillah. Jadi memang ada alasan tertentu perusahaan itu tidak membayar Mas Iya. Abong karena memang mengalami kebangkrutan. Iya, semenjak itu gaji macet sampai sekarang nih, tetap aja Jadi saya ngabarin ke teman selama- saya tuh macet. Jadi 6 bulan bekerja hanya dibayar 1 kali. Tapi mudah-mudahan rezeki Mas Abong di Kota Taif Amin, mudah-mudahan lebih berkah ya. Amin. Karena memang Mas Abong ini ingin membahagiakan orang tua juga. Dan kalau boleh tahu tadi lupa ditanyakan, Mas Abong bersaudara berapa orang? Oh, saya bersaudara berlima. Mas Abong nomor berapa? Saya termasuk nomor 2. Nomor 2. Iya. Jadi memang masih anak nomor 2 itu kan pastinya bisa menjadi contoh buat adik-adik juga. Makanya Mas Abong ketika tetangga juga mengatakan Mas Abong ini pengangguran yang tidak tentu, akhirnya Mas Abong terketuk hatinya untuk menjadi seorang PKI ya. Dan alhamdulillah meskipun banyak sekali perjuangan dan waktu di Mekah itu tidak menghasilkan, tapi setelah ke Kota Taif alhamdulillah gajinya gimana kalau di Kota Taif? Kalau di Kota Taif alhamdulillah gaji lancar, lancar. sebulan tepat waktu alhamdulillah. Terus pekerjaannya apa itu kalau di jus? Apa Mas Abong yang membuat jus atau hanya melayani? Ya, saya membuat jus sekaligus melayani. Ya, Nah, Masya Allah. setelah membuat jus gitu ya seperti biasa lah, Mbak. Iya. Dikasih ke customer gitu. Iya. Selamat datang ya, seperti Iya. biasa gitu karyawan-karyawan lainnya. Jadi setelah menjadi pelayan di toko jus ya, di rumah makan apa hanya khusus jus? Jus doang. Jadi Jus memang buah-buahan. khusus untuk Iya. jus ya Bu. Jadi di situ banyak pengalaman juga, mungkin yang bisa diambil, mungkin insya Allah kalau punya modal di Indonesia Mas Insya Abong Allah, bisa insya Allah. membuat itu Membuka ya, usaha iya ya. membuat usaha Insya Allah, seperti amin, jus. amin. Mudah-mudahan yang di Taif ini banyak sekali pengalaman juga untuk meracik jus yang enak. Mampir ya, Mbak. Iya. Mampir semuanya teman-teman, mampir ke yang ada di Saudi Arabia, mampir ke Teramon. Iya. Nah kalau boleh tahu gajinya tuh berapa di situ? Kalau bicara gaji, alhamdulillah bersyukur banget, cukup ya, cukup buat sehari-hari dan Ya, juga alhamdulillah. cukup buat ngirim orang tua. Ya intinya gitu Mbak, seperti tadi ke saya, alhamdulillah saya kerja di Saudi ini, meskipun saya sebagai karyawan lah, tapi alhamdulillah rasanya tuh seperti jadi PNS di Indonesia. Karena setiap bulan sudah mendapatkan gaji ya. Mungkin kalau bekerja di Indonesia menjadi wira swasta, kita kan harus banyak membutuhkan modal juga. Iya, benar. Tapi menjadi seorang TKI, apalagi ini kan pekerjaannya hanya membuat jus, juga alhamdulillah tidak Alhamdulillah. banyak pekerjaan juga, pekerjaan berat. Alhamdulillah mendapatkan gaji setiap bulan. Alhamdulillah. Boleh intip-intip gaji? Boleh? Gak seberapa dong. Nggak seberapa, cuman alhamdulillah Ya, sudah alhamdulillah, bersyukur ya, banget udah alhamdullah. bisa membantu orang tua juga bisa di bantu orang kampung, tua di juga kampung. bisa menghidupi diri sendiri juga. Dan juga saudara-saudara gitu Iya. yang membutuhkan uang gitu. Mas Abong ini masih single atau sudah menikah? Alhamdulillah single. Masih single ya. Iya. Kalau boleh tahu umur berapa ini sekarang? Umur 23. Jadi sahabat, Mas Abong ini memang masih muda, umur 23 tahun. Waktunya itu mungkin masih ingin bersenang-senang. Benar. Tapi karena Mas Abong ini anak nomor 2, tentunya
harus bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya, dan karena di Indonesia juga tidak bekerja, hanya kesana kemari tanpa tujuan, alhamdulillah memutuskan untuk menjadi seorang TKI. Dan alhamdulillah meskipun perjuangan yang pertama di Mekah tidak membuahkan hasil, tapi alhamdulillah setelah ke kota Taif ini sudah 1,5 tahun ya. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah kerja di restoran jus. Pekerjaannya tidak berat, tapi mendapatkan gaji yang cukup lumayan dan setiap bulan. Dan menurut Mas Abong ini seperti PNS yang ada di Indonesia. Jadi alhamdulillah ketika kita itu ingin membahagiakan orang tua, insya Allah ada jalan dari Allah Ta'ala. Nah kalau boleh tahu, ini kan Mas Abong sudah di Saudi, sudah 1,5 tahun, sudah pernah melaksanakan haji atau sudah melaksanakan sudah umrah? Alhamdulillah. Waktu saya pertama kali nyampe, itu hampir hajian itu. Sebelum hajian kan, udah hampir, mungkin kalau gak salah sekitar 3 bulan lagi hajian. Alhamdulillah saya habis itu langsung melaksanakan haji. Alhamdulillah. Jadi memang tidak ditunda lagi karena tidak ditunda, soalnya haji itu belum tentu tahun depan saya masih ada umur gitu. Kalau masih ada kesempatan, mengapa tidak? Iya, gitu. Jadi alhamdulillah ya, kita itu menjadi seorang TKI di Arab Saudi yang sangat kita impikan ya. Apalagi kita orang mungkin dari keluarga kurang mampu, tapi menjadi seorang TKI di Arab Saudi, tujuan kita selain memang ingin mendapatkan rezeki, kita itu tujuannya juga ingin melaksanakan haji ataupun umrah. Ya mudah-mudahan sekarang udah alhamdulillah sudah semuanya lancar juga bekerja di Taif ini. Mudah-mudahan di Taif ini bisa lama juga karena pekerjaannya juga tidak berat ya. Mudah-mudahan kisah Mas Abong ini bisa menjadi motivasi buat sahabat-sahabat semuanya. Para jiwa muda seperti Mas Abong ini mungkin bisa menjadi motivasi buat sahabat-sahabat semuanya yang masih muda seperti Mas Abong ini, bercita-cita ingin membahagiakan orang tua, memutuskan untuk menjadi seorang TKI. Mudah-mudahan cita-citanya ingin membahagiakan orang tua dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya juga, dan mudah-mudahan mendapatkan jodoh. Kalau masih single sekarang itu gimana perasaannya orang tua Mas Abong setelah Mas Abong ini bisa bekerja, mungkin meskipun sedikit sudah bisa mengirim orang tua? Ada nggak apa perasaannya mungkin yang dikatakan ke Mas Abong orang tuanya waktu mengirimkan uang hasil pertama Mas Abong menjadi seorang TKI? Ya bersyukur banget orang tua. Beliau bilang terima kasih gitu, terima kasih, kamu sekarang harus mandiri, bilang gitu, kamu udah besar, kamu harus belajar dewasa, lebih dewasa lagi, kamu sebentar lagi mungkin mau nikah gitu. Iya Mak, terima kasih pendidikannya, terus nasihatnya gitu. Ya intinya orang tua bersyukur banget. Bersyukur banget ya. Saya udah bisa bantuin orang tua. Meskipun tidak secara mewah, tapi alhamdulillah sudah bisa menyisihkan hasil gajinya Mas Abong untuk orang tua. Mudah-mudahan orang tua Mas Abong juga bangga mempunyai anak seperti Mas Abong ini, meskipun menjadi seorang TKI, karena menjadi seorang TKI ini bukan hal yang mudah. Kita itu pergi ke luar negeri jauh dari keluarga, jauh dari saudara, tapi karena memang cita-cita kita ingin mempunyai pekerjaan dan juga ingin memberi kebahagiaan ke orang tua selagi kita bisa ya. Dan mudah-mudahan kisah Mas Abong ini bisa menginspirasi buat sahabat-sahabat semuanya. Oke sahabat, hanya ini yang bisa Fitria dan Nafa share kehidupan Mas Abong. Jadi seperti biasa, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan bisa kalian share kalau tayangan ini bermanfaat. Tombol loncengnya aktifkan agar kalian tidak ketinggalan dengan video Fitria dan Nafa yang baru. Dan buat subscriber Fitria dan Nafa, jangan lupa mampir ke channelnya Mas Abong. Halo semuanya, mampir ya. Oke sahabat, dari Kota Taif, Fitria dan Nafa undur diri bersama Mas Abong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.